Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat-sehat terus dan tetap semangat belajar bareng aku. Nah, di video kali ini aku bakalan membahas soal-soal TKP lagi ya teman-teman, karena udah lama kita nggak bahas soal TKP. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, komen, share, dan juga di subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, nah di sini aku mau merekomendasikan lagi sebuah website yang sangat bagus dan worth it buat kalian punya teman-teman. Apalagi buat kalian yang belum ujian SKD dan yang sedang menunggu ujian SKD, tunggu apalagi teman-teman, ayo buruan sebelum kalian nyesal teman-teman, sebelum terlambat, karena kemungkinan tahun depan itu kayak nggak ada lagi dibuka PNS ya teman-teman katanya, tapi ini masih wacana, tapi kita belum tahu ya, semoga masih bisa dibuka tahun depan CPNS. Oke. Nah, jadi untuk mewaspadai itu semua supaya kalian lulus juga dan menambah pembelajaran kalian juga, menambah website kalian untuk belajar juga teman-teman, aku saranin Sobat CPNS. Kenapa aku saranin Sobat CPNS? Pertama, karena passing grade dari Sobat CPNS ini udah disesuaikan sama kisi-kisi dari Permen RB, dan begitu juga dengan soal-soalnya yang update ya teman-teman. Terutama juga ada soal TKP anti radikalisme teman-teman, dan soal anti radikalisme itu tiap paketnya punya ya teman-teman. Jadi setiap paket pasti diselipi tentang anti radikalisme di TKP-nya teman-teman. Nah, kemudian jumlah try on-nya juga udah disesuaikan, yaitu 110 soal teman-teman. Dan itu tuh worth it banget, harus kalian miliki. Karena apa? Karena murah banget ya teman-teman, yaitu hanya dengan 65.000 aja kalian udah bisa dapetin semuanya ini. Nah, kira-kira kalau kalian mau beli paketnya, itu kalian nanti bisa klik aja langsung link di description box aku. Terus nanti kalau udah kalian klik linknya, maka bakalan muncul seperti ini teman-teman ya. Kalian daftar dulu akun kalian bikin akun dulu. Terus nanti kalau udah kalian bikin, kalian nanti diarahkan ke dalam bentuk seperti ini. Terus nanti kalau kalian udah seperti ini, dialihkan ke akun seperti ini, maka kalian tinggal klik aja beli paket. Nah, begitu kalian klik beli paket, maka bakalan muncul tampilan seperti ini teman-teman ya, yaitu ada beli paket SKD. Nah, paket SKD di Sobat CPNS itu tersedia paket premium dan platinum teman-teman. Begitu juga dengan gratis. Nah, ini bisa kalian baca-baca ya, apa aja manfaat atau perbedaan dari paket premium dan paket platinum. Nah, paket premium itu bisa kalian, kalau kalian menggunakan kode referral dari aku, kalian bisa dapetin 65.000 aja teman-teman. Begitu juga dengan platinum, yaitu 125.000 aja, dan ini berlaku selama setahun. Nah, kode referral aku tuh apa? Kalian boleh klik langsung link di description box aku, ataupun kalian bisa masukin kode referral aku, yaitu jadi PNS. Oke, kalian aminin ya, semoga memang bisa jadi PNS kalian tahun ini, jadi nggak perlu repot-repot mikirin tahun depan lagi. Oke. Nah, di paket premium itu pada pembahasannya itu hanya pembahasan tulisan gitu aja teman-teman. Tapi kalau di platinum itu ada video pembahasannya, di mana yang bahas TWK itu aku teman-teman. Oke, sampai ketemu di paket platinum ya teman-teman. Oke teman-teman, kemudian selain itu juga kita bisa dapetin, selain tryout, kita bisa dapetin materi dan juga modul, yaitu ebook CPNS-nya teman-teman. Jadi pokoknya tunggu apa lagi, langsung aja kalian klik link yang ada di description box aku. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 1. Kita baca bareng-bareng. Pertanyaannya, Arda sudah 2 tahun bekerja di perusahaan Abadi Sentosa. Arda sangat mencintai pekerjaannya saat ini. Tak ada keluhan yang Arda rasakan saat bekerja. Arda bekerja di bidang pelayanan dan pengaduan masyarakat. Suatu saat ada seorang ibu parubaya yang sedari lama sudah menunggu antrian, membentak dan memarahi Arda di depan seluruh rekan kerja Arda. Sikap Arda sebaiknya adalah, oke teman-teman, di sini si Arda itu kerja di perusahaan Abadi Sentosa ya, di bidangnya yaitu pelayanan dan pengaduan masyarakat. Nah, di sini tuh biasanya yang banyak banget masalah dari masyarakat ya, makanya dia itu di bidang pelayanan dan pengaduan. Nah, kemudian tuh
ada datang ibu separuh baya yang sudah lama menunggu, kemudian membentak dan memarahi Arda di depan rekan kerjanya. Nah, mungkin nih teman-teman, ibunya ini ada kendala ya terhadap pelayanan di kantor atau perusahaannya si Arda, karena dia kan bekerja di bagian pengaduan kan, makanya pasti ibu ini menuju ke si Arda dan memarah-marahi si Arda, teman-teman. Mungkin karena ada masalah nih ibunya. Oke, jadi sikap Arda sebaiknya itu apa, teman-teman? Oke, kita lihat optionnya. A. Tetap melayani namun sedikit ketus. Nah, ini bukan ya teman-teman, karena ada ininya, ketus nih. Jadi kayak dia marah juga sebenarnya ya teman-teman. Oke, jadi yang B. Istirahat beberapa jam untuk menenangkan diri. Oke teman-teman, ini ibunya tuh udah udah lama nunggu juga, kemudian udah marah-marah dia karena mungkin ada keluhan ya. Nah, kalau kita misalnya meninggalkan ibu tersebut untuk istirahat sejenak menenangkan diri, ini bukan solusi yang tepat ya teman-teman. Oke, yang C, segera meminta maaf agar tidak ada masalah berkelanjutan. Oke, kita keep dulu. Kemudian yang D, menanyakan penyebab kemarahan ibu tersebut kemudian mengklarifikasikannya. Oke, ini boleh. Kemudian yang E, tetap melayani walaupun mengumpat dalam hati. Nah, ini kurang lebih sama dengan A tadi teman-teman. Oke, antara C sama D itu antara poin 4 atau poin 5 ya. Nah, jadi kita harus cari nih poin tingginya itu ada di mana. Oke, poin 4 dan poin 5 itu kalau di tes CPNS memang rada mirip seperti ini ya teman-teman. Jadi susah untuk dibedakan. Oke, ini pendapat pribadi aku ya. Misalnya kalau kalian punya pendapat yang beda, boleh tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, ini menurut pendapat pribadi aku. Nah, kalau misalnya ada orang tua atau ibu-ibu atau konsumen yang marah-marah sama pelayanan dari perusahaan kita, nah kebetulan juga kita bekerja di bagian pelayanan dan pengaduan masyarakat. Nah, jadi sikap yang pertama, kita tidak boleh ikut marah. Oke, berarti yang dihindari itu sikap marah juga, itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi menurut aku sih jawabannya adalah yang D, poin 5-nya teman-teman, yaitu kita menanyakan penyebab kemarahan ibu tersebut. Nah, apa sih masalah ibu itu gitu kan. Terus kemudian kita mengklarifikasikannya. Nah, D ini adalah poinnya 5 teman-teman. Kemudian poin 4-nya itu menurut aku yang C ya, karena segera meminta maaf agar tidak ada masalah berkelanjutan. Nah, yang C itu sebenarnya jawabannya juga D, ini jawabannya sudah merangkup yang C juga teman-teman. Oke, sedangkan yang C ini tidak merangkup jawaban yang D teman-teman, seperti itu. Ini menurut pemikiran aku. Kalau kalian punya pemikiran yang lain, boleh komen di kolom komentar ya. Nah, ini poin 5, poin 4, kemudian poin 3. Poin 3-nya mungkin ada di mana ya? Di sini ya, di E, poin 3, kemudian poin 2-nya di A, dan poin B-nya itu ada di 1, teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman. Yang penting soal TKP itu jelas lah, kalian udah bisa bedain mana 1, 2, dan 3, sedangkan yang perlu dibantu untuk membedakannya itu ada poin 4 dan poin 5 yang harus betul-betul diasah, teman-teman. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Kita baca bareng-bareng dulu pertanyaannya. Yesa baru seminggu bekerja di kantor Minahasa setelah dipindahkan oleh pimpinan di kantor pusat. Namun Yesa sama sekali tidak mengerti dan memahami bahasa daerah di lingkungan kerja, khususnya bahasa daerah yang ada di daerah Minahasa, sebab Yesa lahir dan dibesarkan di kota Jakarta. Pada saat Yesa melayani nasabah, Yesa dihampiri seorang ibu yang marah-marah dan berteriak pada Yesa menggunakan bahasa daerah Minahasa. Yesa sama sekali tidak mengerti apa yang diucapkan oleh ibu tersebut. Sikap apa yang harus dilakukan oleh Yesa? Oke teman-teman, di sini Yesa dipindah ya. Nih biasa orang kerja kan ada pindah-pindah kantor nih teman-teman. Nah di Minahasa, udah kemudian masalahnya si Yesa itu nggak paham nih bahasa Minahasa kayak gitu kan. Nah terus tiba-tiba saat Yesa melayani nasabah, itu Yesa dihampiri oleh ibu-ibu yang marah-marah menggunakan bahasa daerah Minahasa teman-teman. Sedangkan Yesa itu nggak ngerti sama sekali apa sih artinya kayak gitu kan. Jadi sikap si Yesa harus dilakukannya apa? Oke, ingat ya, dia di sini sedang melayani nasabah yang lain. Oke, berarti yang A kita lihat dulu optionnya. A, tetap tenang dan fokus melanjutkan pekerjaan.
Oke, boleh ya. Kemudian yang B, segera memanggil security untuk menangani ibu tersebut. Kemudian C, tetap tenang dan menanggapi ibu tersebut dengan sabar. Oke, yang D, meminta rekan kerja yang lain untuk melayani ibu tersebut. E, mengacukan ibu tersebut karena banyak nasabah yang sedari tadi telah menunggu untuk dilayani. Oke teman-teman, di sini kita eliminasi dulu jawaban yang skornya paling rendah, itu pasti yang E ya. Nah ini pasti aku bisa jamin ini poinnya 1 ya. Kemudian poin yang bisa kita eliminasi lagi itu yang mana? Yang D ya teman-teman. Oke, yang D ini bisa aku eliminasi karena dia meminta rekan kerja. Jadi si Yesa ini kayak bukan ya, kayak lari dari tanggung jawabnya atau tidak mampu menyelesaikan masalahnya, seperti itu ya teman-teman. Oke, kemudian yang B, segera memanggil security untuk menangani ibu tersebut. Nah yang B juga kurang lebih sama yang D. Oke teman-teman, berarti antara A sama C. Nah kalau yang A, tetap tenang dan fokus melanjutkan pekerjaan. Kemudian yang C, tetap tenang dan menanggapi ibu tersebut dengan sabar. Oke teman-teman, gimana nih menurut kalian jawaban yang paling tepat adalah? Oke, di sini dia lagi melayani nasabah yang lain nih teman-teman. Terus ibu-ibu tersebut tuh datang marah-marah ya sama si Yesa. Nah, sikap yang harus dilakukan apa? Dia tetap tenang. Oke, sama-sama tetap tenang ya teman-teman. Kemudian yang C, bedanya di sini yang C menanggapi ibu tersebut, sedangkan yang A fokus melanjutkan pekerjaan. Berarti dengan kata lain yang A ini kayak cuek gitu ya sama ibu-ibu tersebut, ya kan? Nah harusnya kalau misalnya, ini menurut aku ya, sekali lagi ini menurut aku teman-teman, tapi terserah kalian. Misalnya kalau misalnya ada soal seperti ini keluar di jawaban kalian, itu kalian jawab aja dengan hati kalian aja ya teman-teman, dengan apa yang kalian pikirkan, dengan kepribadian kalian. Jadi gak usah ikut jawaban aku. Di sini aku hanya mengungkapkan pendapat aku aja, oke? Nah di sini kalau menurut aku lebih pilih yang C ya, yaitu kita tetap tenang dan menanggapi ibu tersebut dengan sabar ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita tidak mencueki ibu tersebut teman-teman. Oke, kalau yang A itu kita lebih kayak ya udah, kita fokus sama pekerjaan kita melayani si nasabah ini gitu ya kan. Jadi ibu tersebut kita cuekin. Nah takutnya dikhawatirkan kalau ibunya tersebut kita cuekin, nanti dia makin berbuat yang enggak di kantor saat itu teman-teman, yang ada malah merusak suasana. Itu sih menurut aku. Atau dari kalian ada yang jawab A, itu terserah ya teman-teman. Tapi tolong kalau misalnya kalian punya jawaban yang berbeda dengan aku, komennya yang baik-baik aja teman-teman. Gak perlu kalian ngotot marah-marah, gak perlu ya teman-teman. Karena ya semua pendapat orang kan gak bisa dipaksakan ya teman-teman. Jadi ikuti sila keempat, oke? Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, kita lanjut ya. Kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Tony dipercaya oleh Mrs. K. Siapa itu teman-teman? Susah banget bacanya, pokoknya Mrs. K lah ya. Aku bilangnya Mrs. K, oke, sebagai manajer proyek X selama 6 bulan. Selama 2 bulan proyek berlangsung, Tony mendapat bonus dari Mrs. K atas keberhasilannya menjalankan proyek dalam 2 bulan tersebut. Tiba-tiba Rere, salah satu anggota tim terbaik Tony, mengundurkan diri dari proyek Mrs. K. Sedangkan Rere mengerjakan banyak tugas dalam waktu singkat dengan tingkat akurat yang tinggi dalam bekerja. Tindakan apa yang dilakukan oleh Tony? Oke, masalahnya di sini Rere mau mengundurkan diri. Karena apa? Karena pekerjaannya itu terlalu banyak ya teman-teman, melampaui kayak gitu. Nah, yang harus dikerjakan dalam waktu singkat kayak gitu. Nah, sedangkan yang mendapat bonusnya itu si Tony, teman-teman. Oke, berarti gimana nih? Kalian coba komen di kolom komentar ya. Post dulu video ini terus nanti komen. Oke, teman-teman, kita lihat ya di optionnya apa yang harus Tony lakukan. A, memberikan bonus yang besar dan promosi jabatan agar Rere membatalkan keputusannya mengundurkan diri. Oke, kemudian yang B, mengurangi beban kerja khusus pada Rere agar membatalkan keputusan mengundurkan diri. C, meminta Rere untuk mempertimbangkan kembali keputusannya mengundurkan diri dari proyek Mrs. K dan memberi Rere izin libur kerja selama 2 hari. Oke, yang kemudian yang D, menyetujui pengunduran diri Rere namun menawarkan promosi jabatan agar Rere membatalkan rencana tersebut. E, menghasut Mrs. K agar menahan Rere agar tidak keluar dari proyek tersebut dengan alasan Rere adalah salah satu anggota terbaik di proyek Mrs. K.
Oke teman-teman, yang bisa aku eliminasi dulu di sini adalah yang E ya, itu menghasut Mrs. K. Ini berarti kayak si manajernya tuh kayak nggak bisa menghandle masalah yang ada di tim itu ya teman-teman. Jadi yang E ini kemungkinan poinnya 1. Kemudian yang bisa aku eliminasi lagi itu adalah yang mana ya, yang D kali ya, yaitu menyetujui pengunduran diri. Nah ini mungkin poinnya 2 teman-teman. Oke. Terus yang bisa kita eliminasi lagi itu adalah yang A sepertinya teman-teman, memberi bonus yang besar dan promosi jabatan agar Rere membatalkan pengunduran diri. Oke, ingat ya teman-teman, di sini kita sebagai manajer Project X. Nah ya, terus dia memberikan bonus yang besar dan promosi jabatan. Ya, ini kayak kurang apa ya teman-teman? Kurang sesuai dengan profesionalismenya aja menurut aku ya teman-teman. Atau dari kalian ada yang mau menambahkan pendapat, boleh komen di kolom komentar teman-teman. Kemudian yang B, mengurangi beban kerja khusus pada Rere agar membatalkan keputusannya mengundurkan diri. Oke, ini boleh jadi ya, karena si Rere itu udah banyak banget ngerjain tugas ya dalam waktu singkat, beban kerjanya terlalu banyak. Kalau yang C, meminta Rere untuk mempertimbangkan kembali keputusannya mengundurkan diri dan memberi Rere izin libur kerja selama 2 hari. Oke teman-teman, menurut aku jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya. Ini poin 5-nya menurut aku teman-teman. Kenapa aku gak jawab yang C? Oke, C itu karena si Tony itu memberikan izin libur. Nah kalau kita memberikan izin libur ke pegawai kita, takutnya selesai pekerjaan tersebut tidak bisa selesai tepat waktu. Ini menurut pribadi aku ya teman-teman. Gak tahu kalau menurut kalian kayak gimana. Coba kalian komen di kolom komentar. Makanya aku kurang setuju sih kalau misalnya untuk menyelesaikan masalah ini tuh memberi libur seperti itu. Kalau menurut aku sih ya kayaknya lebih ditekankan untuk mengurangi beban kerjanya aja gitu. Jadi lebih kayak nggak terlalu banyak lagi, nggak over lagi kerjaannya kayak gitu teman-teman. Oke, menurut aku B ya teman-teman. Kalau kalian kurang setuju boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke, ini dia soal nomor 4. Kita baca bareng-bareng. Semalam hujan lebat menyebabkan air menggenangi rumah Alda hingga setinggi mata kaki. Keesokan harinya Alda mendapati kamar gudang yang bisa Alda pakai untuk menyimpan barang-barang bekas. Terlihat buku-buku di sana berserakan. Alda ingin merapikan kembali kamar gudang tersebut. Tindakan apa yang sebaiknya Alda lakukan terhadap buku-buku yang ada di sana? Oke, buku-bukunya berserakan ya. Ini berarti buku-bukunya itu masuk ke dalam barang bekas ya. Dia nggak pakai lagi. Nah, apa sih yang harus dia lakukan sama buku-bukunya tersebut? Oke, kita lihat yang A, menyumbangkan bukunya pada panti asuhan, boleh juga. Kemudian yang B, menyumbangkan bukunya pada anak-anak tetangga, boleh juga. Kemudian yang C, memberikannya pada pemulung barang-barang bekas. Berarti dia kayak menjual gitu ya barang-barangnya teman-teman. Kayak kita lihat dulu yang D, menjual kembali buku-buku tersebut di pasar barang-barang bekas. Kurang lebih C sama D ini sama teman-teman. Kemudian E itu menjual kembali buku-buku tersebut di depan rumah. Nah, D sama E nih sama nih. C, D, E ini sama teman-teman. Oke. Menurut aku kalau bukunya itu masih layak ya, masih bagus, masih bisa dibaca, itu sih kita kasih aja sama orang ya teman-teman. Siapa tahu kan bisa lebih bermanfaat seperti itu ya kan. Nah dibandingkan kalau kita menjualnya kayak gitu, lebih baik kita kasih aja ke orang lain yang membutuhkan daripada ya kita jual kayak gitu ya. Berarti menurut aku sih yang C, D, dan E itu enggak ya menurut aku teman-teman. Oke, berarti antara A sama B nih. Kira-kira kan sama-sama menyumbangkan nih teman-teman. Tapi kira-kira yang bagusnya itu panti asuhan atau anak tetangga. Oke teman-teman, kalau menurut pendapat dan pandangan aku ya teman-teman, kalau kita mau membantu orang ya kita bantu dulu orang terdekat kita. Seperti itu teman-teman. Nah, siapa orang terdekat kita? Ya pastinya tetangga kita gitu kan. Jadi ya udah kita sumbangin aja dulu bukunya ke anak-anak tetangga teman-teman. Seperti itu. Berarti jawabannya adalah yang B. Seperti itu ya teman-teman. Ini menurut aku sih. Dan B itu poinnya 5. Kemudian yang A poinnya 4. Nah kayak gitu ya teman-teman. Poin satunya itu mungkin yang E ya. Kemudian poin 2. Poin 2 nya itu adalah D. Poin 3 nya mungkin yang C kali ya teman-teman. Oke teman-teman, ini menurut aku. Kalau misalnya kalian berbeda pendapatnya dengan aku ataupun mau menambahkan pendapat aku, boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, ini dia soal yang terakhir nih. Nah boleh kalian baca pertanyaannya, terus nanti komen di kolom komentar kalau kalian udah ketemu jawabannya. Dan jawabannya benar bakalan aku kasih pinnya teman-teman, pin love ya. Oke, pokoknya aku
bakalan pantengin terus komen-komen kalian tentang ini, dan juga jangan lupa disertakan alasannya teman-teman. Oke, aku tungguin di kolom komentar. Oke teman-teman, segitu dulu soal TKP dari aku. Semoga bisa membantu kalian ya dalam persiapan SKD ini. Dan juga buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like serta di share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya teman-teman kalian tidak ketinggalan belajar bareng aku. Oke teman-teman, segitu dulu dari aku. See you next video. Bye bye.